Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bapa Yahweh memberkati saudara dengan segala kelimpahannya. Di pagi yang indah ini, saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan materi saya pada pagi ini saya beri tema, mujizat masih ada. Bapak Ibu yang terkasih, mujizat bagi orang percaya itu merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Mujizat adalah sesuatu yang membuat kita merasa hidup di dalam kemenangan. Pada pagi ini Bapak Ibu, saya tidak akan khotbah seperti biasa, tetapi saya akan memberikan masukan kepada saudara sekalian bahwa di dalam nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, mujizatnya masih ada dan terus ada. Oleh karena itu, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ada seseorang yang bertanya kepada saya, dan pertanyaan ini saya pikir cukup penting agar supaya kita tidak lemah, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian. Nah, saya sengaja hapus yang bertanya. Tapi pertanyaannya seperti ini ya, itu sudah ada di layar kaca. Saudara bisa lihat, saya bacakan. Shalom Pak Lukas, saya mau nanya Pak, kenapa setelah tahu nama Yahweh tidak ada mujizat seperti dulu saat belum tahu nama Bapa? Kehidupan kita, keagamaan seolah flat. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Nah, orang ini bertanya kepada saya karena yang selama ini dia pikir, kenapa di dalam nama Bapa Yahweh kok dia belum melihat mujizat? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan jawab kepada orang ini. Saya katakan, saudara bisa mengenal nama Bapa Yahweh itu saja sudah merupakan mujizat. Saudara mengenal, tapi belum tentu percaya dan menerima nama Yahweh, saudara saya anggap belum punya mujizat. Tetapi dengan saudara mengenal dan menerima, itu saya anggap saudara sudah mendapatkan mujizat. Bayangin, saya sendiri dulu tidak tahu apa-apa, saudara-saudara. Saya masuk dalam dunia kekristenan, saya tahunya ya seperti itu pada umumnya. Tetapi setelah saya mendalami, ternyata saya baru tahu bahwa nama Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Jadi saya katakan kepada seseorang yang bertanya itu, Anda mengenal nama Bapa Yahweh dan percaya itu sudah merupakan mujizat. Karena ada banyak sekali orang-orang yang sekolah teologi, bahkan titelnya itu berendeng-rendeng, cukup banyak. Tetapi dia tidak tahu nama Yahweh. Bahkan kalau dia tahu, dia belum tentu menerima. Padahal jelas-jelas namanya adalah Yahweh, bukan yang lain. Jadi saya katakan, bersyukurlah Anda menerima mujizat yang pertama. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa mujizat yang mungkin belum banyak saudara yang tahu, dan saya sudah minta izin kepada orang-orang yang memberikan WhatsApp kepada saya, karena mereka juga menyaksikan bagaimana kasih Bapa kepada mereka. Yang pertama adalah seseorang yang bernama Nina dari Ambon, saudara-saudara. Dia tahu nama Yahweh itu bukan dari seseorang, tetapi justru Tuhan sendiri yang menunjukkannya
pada waktu kakaknya itu bermimpi, saudara-saudara. Nah, saya akan bacakan untuk saudara, itu tulisannya kecil-kecil ya, saya bacakan saja. Begini bunyinya. Pak, Nina sangat bersyukur karena Nina boleh dibukakan tentang nama Bapa Yahweh. Sekalipun Nina belum baptis, tapi Nina merasakan kuasa Bapa Yahweh bekerja sungguh dahsyat dalam hidup Nina. Nina punya cerita kenapa sampai Nina mencari tahu dan mendengar sharing Bapak Lukas di YouTube. Karena ada satu kejadian. Nah ini saudara-saudara. Pernah kakak perempuan Nina itu mendapat mimpi yang mana Tuhan membawa kakak perempuan ke surga. Dan di situ juga dia melihat Bapak Lukas. Jadi waktu dia membuka khotbah-khotbah pendeta yang di YouTube, dia melihat video Bapak. Terus dia bilang ke Nina, kalau di dalam mimpi dia bertemu dengan Bapak ini. Nina dibukakan tentang nama Yahweh dari kakak perempuan ini. Nah, ini mujizat saudara-saudara. Kakaknya mendapat mimpi ketemu saya di surga. Padahal saya tidak kenal dengan saudara-saudara kita ini. Tapi waktu dia membuka video di YouTube pendeta-pendeta, dia menemukan video saya. Dan begitu terkejutnya ketika dia melihat wajah saya, loh ini orang yang saya ada di dalam mimpi saya. Nah, saudara yang terkasih, lalu saya beri jawaban, haleluya, syukurlah kalau begitu. Jadi mulai sekarang jangan panggil-panggil lagi nama berhala. Ya, boleh nggak kalau kesaksian ini di-share di FB, biar semua orang tahu bahwa nama Yahweh itu dahsyat dan pemilik surga? Dia jawab, boleh Pak, silahkan, biar banyak yang tahu kebenaran yang sesungguhnya apa Yahweh dahsyat. Ini kesaksian yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang kedua yaitu ada seseorang suami yang bernama Delvin, ini dari Malaysia. Istrinya itu mengandung anak kembar, saudara-saudara. Tetapi oleh dokter, istrinya ini divonis bahwa salah satu dari bayi kembarnya itu bisa mati atau cacat. Kenapa? Karena beratnya itu berbeda dan terlalu jauh, saudara-saudara. Nah, karena divonis oleh dokter mati atau cacat, lalu dia telepon saya dan dia minta saya doakan. Nah, sekarang coba kita dengarkan bagaimana saat saya berdoa untuk si istri. Saya bilang kepada suaminya, coba kamu tumpang tangan di perutnya, saya doakan. Ya, kita dengarkan, saudara-saudara. Bapa Yahweh, pada pagi ini saya berdoa untuk baby yang ada di kandungan Erabitah. Saya minta pertolongan-Mu Tuhan, agar Engkau memberikan pembelaan atas anak bayi ini, yang ternyata salah satu di antaranya ada yang tidak sempurna, tidak seperti yang satunya. Saya minta Bapa Yahweh, Engkau menjamah anak ini sehingga kelak ketika dia lahir menjadi normal. Hai baby, aku perintahkan kamu untuk menjadi baby yang normal, yang sehat, yang tidak mengalami gangguan apapun. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, aku perintahkan kamu untuk normal kembali. Normal seperti yang satunya. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah
melalui doa pada pagi ini, baby yang ada di kandungan Erabitah bisa sehat, tidak kurang satupun apa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, itulah yang saya doakan pada saat itu. Lalu dia bertanya sama saya, Pak, apa yang harus kami lakukan? Saya bilang, nggak ada yang harus kita lakukan. Kita kan hanya berdoa. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah nanti Roh Kudus yang memberikan pertolongan. Yang penting kita sudah berdoa, percayakan saja pertolongan sama Tuhan. Dan saudara lihat, akhirnya bayi yang dikatakan cacat atau mati, akhirnya bisa dilahirkan dan sekarang sehat. Saya akan bacakan ya, saudara-saudara. Shalom Pak, Shalom Delvin, saya ada sedikit mau dikongsikan Pak. Baru-baru ini saya bersyukur karena Bapak Yahweh memberkati saya, karena istri saya disahkan mengandung anak kembar 5 bulan. Tapi hari Isnin kemarin, saya dan istri dipanggil dokter pakar untuk konseling Pak. Dokter katakan salah satu dari baby saya ada masalah berat yang tak seimbang dengan yang satu. Yang satu 400 gram dan yang kecil hanya 200 gram. Separuh loh saudara-saudara. Dokter katakan yang kecil 200 gram dan berisiko untuk cacat atau meninggal. Saya sangat rancing dan buntu. Apa yang perlu saya perbuat Pak? Saya katakan tidak ada yang bisa diperbuat. Mau berbuat apapun juga nggak akan bisa. Maksudnya saya pasrah saja, berserah pada Bapak Yahweh saja. Saya jawab iya. Karena kalau tidak pasrah juga nggak akan bisa melakukan apapun, karena itu urusan tim medis. Saya bilang begitu. Lalu dia bertanya lagi, boleh nggak Bapak audiokan doa syafaat dan saya dengarkan pada baby saya dalam rahim, karena firman Tuhan berkata doa orang benar itu amat besar kuasanya. Lalu saya kasih audio ya, supaya anak itu diperdengarkan doa yang saya tadi sampaikan, saudara-saudara. Tentu saja harus ditumpangi tangan ya. Lalu setelah saya kirim, ya ini yang bawah ya, itu tadi juga yang di situ ditunjukkan tentang foto USG. Ya, di foto USG itu sangat jelas sekali bahwa bayi yang satu itu separuh, saudara-saudara, beratnya. Ya, itu foto USG-nya. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu ketika saya sudah mendoakan, dia berkata, terima kasih ya Pak, saya sudah terima mujizat untuk baby saya ini saat ini dan berjanji untuk bersaksi untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Saya pasti kabarkan ke Bapak kesaksian ini. Istri saya bakal bersalin operasi pada bulan 5 ini. Nah ini kan sudah lewat bulan 5 ya. Lalu dia bersaksi, saudara-saudara. Saya mau bersaksi Pak lewat doa Bapak tempo hari. Lalu dia kirimkan ulang doa saya. Lalu dikatakan bayi kembar saya selamat dan sehat. Saya kasih balasan, Shalom Delvin, boleh nggak kalau saya share di Facebook? Saya ucapkan Mazal Tov, selamat. Selamat ya, Bapak Yahweh memberkati.
lalu dia tunjukkan foto babynya, saudara-saudara. Nah, ini dia foto babynya. Yang satu diberi nama Clement Austin, dan yang satu lagi Chloe Olivia. Wah, ini laki perempuan ya, saudara-saudara. Wah, luar biasa sekali ya. Punya anak kembar, laki perempuan. Ini hebat, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, apakah itu bukan mujizat dari Bapa Yahweh? Pasti mujizat dari Bapa Yahweh ya. Jadi saudara jangan ragu. Kalau saudara sudah percaya kepada Bapa Yahweh, di sana juga ada mujizat. Amin. Haleluya. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Nah, yang ketiga ini adalah salah satu dari jemaat di Magelang, ya, jemaat Aleph Tau. Saya memanggilnya Mak Mei dari Magelang. Nah, dia pada waktu saya khotbah, saudara-saudara, dia melihat di belakang talit saya itu ada cahaya. Apakah itu bukan mujizat? Pasti mujizat. Saya akan bacakan, saudara-saudara. Shalom Pi, mau cerita, Rabu kemarin pas mau khotbah, Papi naik ke mimbar, talitnya Papi dari belakang punggung ada cahaya, terang dan sinarnya pecah. Aku pikir itu sinar lampu, makanya aku nggak bilang. Nah, tadi mau coba lihat apakah benar terang dari sinar lampu. Ternyata tidak, gak kelihatan sinarnya. Habis ibadah pagi tadi, satu-satu tak tanyai, lihat gak kalau pas Rabu talitnya Papi dari belakang bersinar? Pada jawab, enggak. Berarti aku sendiri yang lihat. Itu pertanda apa ya, Pi? Maaf, Pi, benar-benar saya lihat. Lalu saya jawab, Shalom Mak Mei. Oh, itu berarti penglihatan, Mak. Ya. Jadi saya lanjut ya. Shalom Mak Mei. Oh, itu berarti penglihatan, Mak Mei. Bagaimana Bapak Yahweh menjagai hidup saya? Dulu pernah ada juga yang melihat saat saya khotbah, ada sosok yang bercahaya di belakang saya yang selalu mengikuti kemanapun saya jalan. Orang itu sampai berkali-kali kucek-kucek mata. Ternyata sosok itu tetap mendampingi saya. Syukurlah saya berterima kasih buat informasi ini. Dan saya semakin dekat dengan Bapak Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus. Lalu dia jawab, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, itu kesaksian yang ketiga. Jadi di dalam Bapak Yahweh juga ada kuasa, saudara-saudara. Kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah kesaksian dari seorang ibu, namanya Erna dari Jepang. Apa yang perlu saya saksikan kepada saudara? Yang saya saksikan adalah bagaimana Roh Kudus kalau sudah menjamah hati orang, sekalipun dia jauh, dia akan datang ke kota Magelang, saudara-saudara. Ya, saya membaptis orang itu banyak yang dari luar negeri. Saya ingat ini yang saya perlu sampaikan ya, bahwa kalau Tuhan itu sudah jamah, itu orang dari jauh pun bisa datang ke Magelang loh. Saya membaptis yang namanya Ibu Erna ini ya. Kemudian ada lagi seorang ibu juga, suaminya bule dari Jerman juga, namanya Rosalina. Dia datang ke Magelang. Kalau ini lebih nekat lagi, saudara-saudara. Karena dia datang ke sini tanpa memberitahu saya, dia nyewa motor dari Jogja sama suaminya yang bule datang ke sini. Waduh, saya bilang ini pemberani ya, nekat banget, saudara-saudara. Saya berpikir nih kalau saya sampai nggak di rumah bagaimana? Ya, tapi dia bilang ya sudah, kalau memang nggak ketemu ya sudah. Yang penting saya bisa sampai ke Magelang.
Paling-paling kalau nggak ketemu ya saya jalan-jalan ke Borobudur, saudara. Wah ini luar biasa, ya nekat banget, saudara. Kemudian saya juga membaptis seseorang dari Kanada, namanya Ibu Siska. Ya, ini malah istri dari gembala sidang gereja Mennonite, saudara. Ya, dan dia datang ke sini, saya baptis itu jam 12:30 pagi loh, saudara. Karena bagi saya satu jiwa itu penting. Kalau orang memberitahu ke saya, Pak tolong saya dibaptis, dan saya tidak mau, kalau orangnya itu mati, saya tidak berani tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi ketika dia datang ke sini, dia minta dibaptis, ternyata sampai di Magelang itu jam 11, kita omong-omong dulu sampai jam 1, ya saya baptis jam 1 pagi, seorang diri, saudara. Nah itu saya katakan mujizat. Kenapa? Karena jauh-jauh datang ke sini hanya untuk baptis. Kalau hatinya tidak dijamah oleh Roh Kudus, mustahil, saudara. Jangankan kok yang jauh di luar negeri, lawang sing di Magelang saya sudah ngerti aja nggak mau, kadang kalah. Iya toh, maka saya bilang ini juga suatu mujizat. Nah saya akan bacakan. Yang saya bacakan kesaksian Ibu Erna ini apa, saudara-saudara? Yaitu tentang masalah pekerjaan. Sekalipun ada COVID-19, tetapi Tuhan pelihara hidupnya. Ini kan luar biasa ya, saya akan bacakan, saudara-saudara. Bapak Lukas, saya mau kesaksian. Maret awal, Jepang kena virus corona. Di Jepang banyak tempat diliburkan dan ditutup. Waktu itu tempat restoran saya bekerja masih dibuka. Tapi tamunya sedikit dan yang pesan tempat pada di-cancel. Karena restoran sepi, saya diliburkan. Kalau ada tamu banyak, baru saya dikabarin untuk kerja. Chef bilang, kalau saya tidak usah khawatir, saya akan dapat gaji walaupun saya libur. Karena anak saya ada yang masih SD. Seharusnya Maret saya kerja 19 hari. Tapi saya cuma kerja 6 hari. Puji Tuhan saya digaji sesuai 19 hari kerja. April, chef telepon saya. Kalau restoran tutup April sampai Juni selama 3 bulan saya diliburkan. Waktu itu sedih karena saya selama libur nggak bisa memberi persembahan. Di tabungan Jepang cuma dikit. Suami tidak pernah kasih saya uang, tapi kebutuhan saya dicukupin sama suami berupa barang. Saya bilang sama suami kalau cari pekerjaan biar saya bisa persembahan. Tapi sama suami dilarang karena saya masih ada ikatan kerja di hotel. Saya cuma pasrah dan bersyukur yang saya punya sekarang ini. Terus saya ingat tentang pengajaran Pak Lukas, saya praktekin. Saya berdoa, Bapak Yahweh, walaupun saya tidak bekerja, saya bisa kasih persembahan. Puji Tuhan, doa saya terkabulkan. Saya dapat surat dari hotel bahwa saya dapat gaji dan saya cek di ATM benar gaji saya sudah masuk. Saya bersukacita. Kalau dipikir secara logika, saya tidak akan mendapatkan gaji karena saya cuma kerja part time. Dan mulai April anak saya sudah masuk SMP. Terima kasih banyak Bapak Lukas atas pengajarannya. Bapak Yahweh senantiasa memberkati. Lalu saya kasih jawaban, haleluya, syukurlah Erna, saya sangat senang dan mendengarnya. Doa saya agar Bapak Yahweh semakin memberkati. Nah, itu adalah kesaksian yang keempat. Ya, Bapak Ibu,
Sekarang kita akan melihat kesaksian yang kelima. Kesaksian yang kelima ini datang dari seseorang yang bernama Ibu Teresia Ernah yang menggunakan hukum Loa untuk anaknya supaya dia bisa masuk sekolah tinggi multimedia di Jogja. Dan dia praktekkan, mujizatnya terjadi. Saya akan bacakan ya. Selamat sore Pak, saya Teresia Ernah. Saya sering mengikuti YouTube khotbah Bapak. Saya mau buat kesaksian. Beberapa hari lalu saya membuat afirmasi 55 kali 5 di waktu gelombang Theta. Puji syukur pada Bapak Yahweh telah mengabulkan afirmasi saya untuk anak saya. Hari ini tadi anak saya diterima di Sekolah Tinggi Multimedia atau STMM MMTC Yogyakarta. Lalu saudara ditunjukkan bagaimana si ibu ini menulis ya afirmasinya untuk hari yang pertama. Lalu saya memberikan jawaban. Shalom Teresia. Terima kasih sudah nonton video saya dan syukurlah kalau bisa jadi berkat. Dan haleluya untuk hukum Loanya sudah terjadi, Bapak Yahweh memberkati. Nah, ini juga kesaksian yang hebat. Bahwa di dalam nama Yahweh masih ada mujizat. Sekarang kita akan lihat kesaksian yang keenam. Nah, kesaksian yang keenam ini datang dari seseorang yang mendapat panggilan Ayen dari Manado. Apa yang dia saksikan? Dia mengalami suatu tekanan yang luar biasa dalam hidupnya, tetapi diubahkan setelah mendengar khotbah dan materi saya. Saya akan bacakan untuk saudara. Halo Bapak Lukas Sutrisno, saya termotivasi atas khotbah Bapak Lukas Sutrisno. Saya sedang mengalami stres, depresi. Setelah saya lihat video Bapak, saya langsung merasa semangat untuk menjalani hidup saya. Saya sudah minum obat, tapi nggak sembuh-sembuh. Setelah saya lihat khotbah Bapak Lukas Sutrisno, saya langsung ada rasa kelepasan dan semangat untuk menjalani hidup. Nama Brian Sumerah, tanggal lahir 24 Februari tahun 1997, tinggal di Manado. Lalu saya memberikan jawaban, Shalom Ayen. Terima kasih sudah nonton video saya dan syukurlah kalau bisa jadi berkat. Untuk follow up dan ibadah di Manado, bisa hubungi Bapak Pendeta Erwan Soriton. Ini nomor teleponnya, saya kasih nomor teleponnya, saudara-saudara. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih buat kesaksiannya. Lalu dia jawab, terima kasih Bapak Lukas Sutrisno, mohon doanya ya Pak, khususnya buat saya. Ya, lalu saya lanjut, saya dukung doa untuk Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar 6 kesaksian. Dari 6 kesaksian itu, saya hanya ingin memberitahu kepada saudara sekalian bahwa di dalam nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, mujizat masih ada. Selama dunia belum kiamat, Bapa Yahweh masih terus bekerja melalui kuasa Ruach HaKodesnya, melalui malaikat-malaikatnya. Dia berikan pertolongan untuk kita semuanya. Nah, sekarang saudara-saudara, saya lanjut. Kita lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah kita mendengar kesaksian-kesaksian itu, apa yang harus kita lakukan? Khususnya saya, saudara-saudara. Karena tadi kan banyak mengarah kepada saya. Nah, ini saya mesti hati-hati, saudara-saudara. Saya katakan saya harus hati-hati agar
jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tempatkanlah hati di sudut netral. Itu untuk saya sendiri. Saya mesti hati-hati. Karena kalau saya sombong, saya jatuh, saudara-saudara. Ingat bahwa kita, termasuk saya, itu hanya keledai yang bisa menginjak-injak karpet karena ada Yesua yang duduk di atasnya. Saya bayangkan diri saya ini adalah keledai yang cuma jalan menerima hamparan pakaian orang. Kenapa? Karena Yesua ada di punggungnya. Coba kalau Yesua nggak ada di punggungnya, mana yang mau kasih karpet, saudara-saudara? Keledai kan binatang bodoh. Mana ada orang yang ngasih pakaiannya ke keledai? Nggak ada. Dia bisa nginjak-injak karpet, nginjak-injak pakaian orang. Karena apa? Ada Yesua yang ada di punggung. Saudara maksud apa yang saya katakan? Nah, saya akan bacakan, saudara-saudara. Yang pertama, saya sadar bahwa ini bisa dipakai setan untuk mencuri kemuliaan Bapa. Makanya hati saya saat ini, saya tempatkan di sudut netral. Tidak boleh merasa lebih. Apalagi saya berkali-kali memberitahu, saya bukan lulusan teologi ya. Makanya kalau ada orang tanya sama saya, khotbahnya Pak Lukas itu tipenya ekspositori atau saya bingung, saya bilang opo kui ekspositori, orang ngerti. Yang saya tahu pokoknya saya ngomong, Anda tahu, itu saja sudah. Mau ekspositori kayak mau apa, saya nggak tahu, itu istilah teologi ya. Yang saya tahu, saya ngomong, saudara ngerti, mudeng, itu yang saya inginkan. Jadi saya tempatkan di sisi netral. Nggak boleh ada kesombongan, Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi, saya gambarkan seekor keledai. Keledai yang bodoh, yang bisa menginjak-injak karpet yang dibuat dari baju-baju itu, karena di atasnya ada Yesua yang duduk. Saya jadi ingat peristiwa yang ada di dalam kitab Matius atau Matius pasal 21 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan mereka membawa keledai dan keledai muda itu, dan mereka menghamparkan jubah-jubah mereka di atasnya, dan Yesua duduk di atasnya. Dan orang banyak membentangkan jubah mereka di jalan, dan yang lain memotong ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan yang mengikutinya berteriak-teriak dengan mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Hosana di tempat yang tertinggi. Hosana itu artinya Tuhan tolonglah kami, ya. Dan ketika dia tiba di Yerusalem, seluruh isi kota digemparkan katanya. Siapakah dia itu? Dan orang banyak itu berkata, dialah Yesua, nabi dari Nazaret di Galilea. Saudara yang terkasih, seluruh isi kota digemparkan. Siapakah dia itu? Bukan keledainya yang terkenal, tetapi Yesuanya yang terkenal. Itulah tujuan saya untuk saya menyampaikan berita mujizat ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Tujuan saya hanya satu, biar saudara tahu bahwa di dalam nama Yahweh dan Yesua HaMasyiah masih ada mujizat dan terus ada mujizat sampai dunia kiamat, saudara-saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kuat karena setan berusaha untuk menjatuhkan keledainya. Kalau keledainya jatuh, pasti Yesua akan dipermalukan.
Ini yang harus dijaga baik-baik, sikap hati maupun kehidupan kita. Saya menyadari, saudara-saudara, saya harus selalu kuat karena setan berusaha untuk menjatuhkan saya. Setan berusaha untuk menjatuhkan keledainya. Kalau keledainya jatuh, yang dipermalukan siapa? Yesua, saudara-saudara. Nah, kesaksian orang juga memberi kekuatan buat saya pribadi. Ada yang bersaksi dulu, saudara, yang tadi saya bacakan kan itu makme ya. Ada yang bersaksi dulu, orang waktu saya khotbah itu melihat ada orang yang bercahaya yang mendampingi saya, saudara-saudara. Di sini, di belakang sini, ya, itu kan luar biasa. Sampai orangnya cerita sama saya kucek-kucek berkali-kali. Hanya dia saja yang lihat. Ini kan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya, siapakah sosok manusia yang bercahaya yang mendampingi pelayanan saya? Saya tidak tahu. Bisa saja itu malaikat, bisa saja itu Roh Kudus. Ya, karena saya tidak tahu siapa yang mendampingi saya. Pokoknya saya melayani dengan baik. Begitu, saudara-saudara. Kenapa? Karena setan itu tidak suka kalau saya membongkar cara kerjanya. Saya masih ingat dulu pada waktu saya membongkar cara kerja setan. Saudara tahu nggak? Tengah saya berkhotbah, tiba-tiba listrik itu mati. Mati semua ini, gelap gulita. Dan saya masih terus khotbah. Saya kagum dengan jemaat yang ada di sini. Nggak ada yang berisik, bangkit, kemana-mana, bingung, nggak ada, saudara-saudara. Hanya orang-orang tertentu yang bertugas. Dan mereka akhirnya memberitahu kepada saya bahwa di depan Kehilat itu ada mobil pemadam kebakaran yang sedang menyemprotkan air ke ruang diesel. Di depan itu kan ada ruang diesel, kan dieselnya besar sekali, saudara-saudara. Nah, di depan sana ada ruang diesel. Ternyata apa? Dieselnya itu kebakar, saudara-saudara. Dan yang lebih ngeri lagi, terbakarnya diesel itu sampai mesinnya itu meleleh kayak plastik kena panas ya, meleleh, saudara-saudara. Saya coba lihat pada waktu paginya itu mesin itu meleleh kayak netes gitu ya. Dan yang ajaib bagi saya, itu di ruang diesel, itu ada satu drum solar yang masih penuh, saudara-saudara. Itu kok nggak meledak loh. Coba bayangin, kalau itu meledak, wah itu satu kampung bisa kena semua, saudara-saudara. Ya, sekalipun saya tahu itu ruangan diesel kan kedap sekali, tapi bisa saja meledak, hancur, saudara-saudara. Apalagi panas yang di dalam itu, saudara bisa bayangkan, sampai mesinnya saja meleleh kayak lilin itu, saudara-saudara. Akhirnya apa? Ya sudah, kita buang diesel itu, kita beli baru, diesel yang baru, yang build up dari Jepang, saudara-saudara. Itu kenapa? Karena saya membuka cara kerja setan. Saya juga masih ingat ketika saya pelayanan ke Solo. Kalau Pak sopir saya dulu yang namanya Bapak Pardal, saudara-saudara, dia yang dampingin saya. Ketika saya pelayanan, saya membongkar kegiatan setan pun, itu ada kejadian aneh, saudara-saudara. Speaker, ini kan speaker ya, seperti di bawah ini juga ada speaker ya, itu bisa kebakar loh, saudara-saudara. Keluar apinya. Sampai akhirnya apa? Khotbah saya berhenti, saya gotong itu speaker yang gede, saya masukkan kamar mandi, tak siram, saudara-saudara. Tapi ya tetap akhirnya saya bisa khotbah sekalipun tidak menggunakan mikrofon lagi. Setan itu begitu mengganggu, saudara-saudara. Jika pekerjaan Tuhan itu akan dimajukan. Saya juga ingat pada waktu pertama kali saya bikin VCD nama Yahweh.
Sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Dulu waktu saya bikin VCD nama Yahweh, hard disk saya itu mengalami bad sector, saudara-saudara. Dan anehnya bad sector itu tidak mengena bagian dalam saja, tetapi sampai ke fisiknya. Waktu itu saya ingat, saudara-saudara, bahwa hard disk yang paling besar itu adalah 80 giga. Itu hancur, saudara-saudara. Waktu saya bikin nama Yahweh. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Saya bikin lagi. Kebetulan waktu itu saya kedatangan tamu, yaitu Bapak Pendeta Niko Sumolang. Yaitu sahabat saya. Dia ikut bantu saya. Saya bilang gini, Pak Niko, saya bikin VCD ini baru saja hancur, Bapak mau nggak bantu saya? Bapak bacain, saya yang ketik, saya yang masuk ke editornya. Dia bilang, baik, saya bantu. Dibantu sampai jam 3 pagi, saudara-saudara. Jadi pekerjaan setan itu juga berusaha untuk mengganggu. Ya. Yang jelas, setan itu tidak suka, dia berusaha untuk menyerang. Saya juga pernah disantet orang, saudara-saudara. Tapi sayangnya yang menyantet saya muntah darah. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari seseorang, cuman sayangnya kok itu dulu banget ya. Sayangnya kok nomornya nggak saya save, saudara. Ada seseorang yang telepon saya, dia bilang, Shalom, ini Pak Lukas ya? Oh ya, kamu siapa? Saya bilang gitu. Ya, Bapak tidak usah tahu siapa saya, tetapi saya hanya minta tolong, Pak, tolong Bapak katakan aku memaafkan bapakmu. Loh, saya kaget, saudara-saudara. Loh, aku enggak kenal kamu loh. Aku juga enggak kenal bapakmu loh. Dia bilang, iya Pak, saya tahu Pak Lukas enggak kenal saya, enggak kenal bapak saya. Tapi bapak saya itu semalam nyantet Pak Lukas dan dia muntah darah. Saya hanya butuh satu kata. Pak Lukas katakan aku memaafkan bapakmu gitu. Dia bilang oke deh, saya maafkan bapakmu. Dan saya katakan saya tidak pernah punya urusan apapun loh ya dengan bapakmu ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran di Kehilat ini. Tapi kalau dia menyerang ya itu bukan urusan saya. Ya. Terus dia bilang ya Pak, terima kasih. Saya pikir cukup karena Bapak sudah menyampaikan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tahu dari mana? Dari telepon, saudara-saudara. Ya. Jadi saya menyadari bahwa saya harus kuat. Kalau bukan pertolongan Bapak Yahweh, saya tidak akan bisa hidup sampai hari ini, saudara-saudara. Karena saya tahu bahwa pelayanan dalam kebenaran itu tantangannya cukup berat, saudara. Tetapi saya tahu, seberat apapun tantangannya, Bapak Yahweh selalu menjadi penolong dan pembela di dalam pelayanan saya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu apa tujuan hidup kita ke depannya, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Karena semua sudah Bapak Yahweh cukupkan segala-galanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan bagi seluruh keluarga dan jemaat Aleph Tau. Itu yang sangat menyenangkan. Pernah ada orang yang tanya sama saya, tujuan Pak Lukas itu apa sekarang? Saya hanya katakan, saya hanya melayani pekerjaan Tuhan semaksimal mungkin sambil menunggu rapture. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena saya sudah bahagia hidup di dunia ini, saudara-saudara. Bagaimana saya tidak bahagia? Saya bisa kumpul keluarga secara lengkap. Ada anak, cucu, menantu pada kumpul semua, ya. Itu kan menyenangkan, sekalipun terkadang harus ditunda karena saya mempersiapkan materi, saya harus bayar harga. Kalau mereka datang itu pas saya menyiapkan materi belum selesai, saya nggak turun, saudara-saudara.
Saya tetap sampai selesai, baru saya turun. Ya, itu kebahagiaan bagi saya. Jadi yang pertama adalah kita bersyukur karena apa? Kita bisa kumpul keluarga, semua sehat, semua dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berurusan dengan hukum. Hati-hati di dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Karena sekali kita kebentur hukum, habis energi kita. Ya. Dan yang ketiga, jaga hati. Jangan sampai memiliki kepahitan dan dendam kepada siapapun. Dan yang berikutnya, layani pekerjaan Tuhan dengan hati yang gembira sambil menunggu Tuhan memanggil kita. Apakah kita mati atau kita rapture? Jadi kita harus melayani dengan sukacita. Kemudian saudara-saudara, kita lihat yang berikutnya. Ya, mujizat masih selalu ada. Siapa bilang dalam nama Yahweh dan Yesua tidak ada mujizat? Coba saudara fokus bukan kepada masalah, tetapi saudara fokus pada kebesaran dan kedahsyatan Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Kita pasti mengalami mujizat kita sendiri. Karena janjinya itu ya dan amin. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Kita lihat yang terakhir. Ya, saya sebelum menutup di dalam doa, saya akan ajak saudara-saudara untuk melihat 2 video. Yang mana video ini menceritakan tentang seorang istri dari seorang dokter ahli kulit terbaik di Eropa. Ya, namanya Bapak Dr. Leong T. Itu suaminya, dia ahli kulit terbaik loh saudara. Bukan ahli kulit asal-asalan, ini terbaik se-Eropa. Punya istri namanya Ibu Yeni. Dan ternyata Ibu Yeni ini punya sakit kulit yang suaminya yang ahli tidak bisa ngobati, saudara-saudara. Sampai suaminya menyerah dan berkata, ya anu saja, berobat sama dokter lain saja. Lah istrinya kan stres, lah yang paling pandai itu kamu kok malah nyuruh orang lain yang lebih bodoh, suruh ngobati, mana bisa. Akhirnya Pak Dr. Leong ini dia menceritakan tentang nama Yahweh. Walaupun waktu itu istrinya belum percaya, tetapi akhirnya percaya. Kita akan saksikan videonya sebentar ya saudara-saudara. Ya, kita saksikan sekarang. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya ada di Hotel Intel di Rotterdam. Sebentar lagi saya akan membaptis Pak Leong. Pak Leong ini adalah seorang dokter ahli kulit terbaik di Eropa. Nah, kali ini saya ingin bertanya, bagaimana Pak Leong ini bisa percaya kepada Bapak Yahweh sehingga bisa memberi diri dibaptis? Padahal perjalanan dari rumah Pak Leong sampai ke sini itu sekitar 220 km di satu desa, namanya desa apa Pak? Emen, desa Emen. Nah, untuk itu saya ingin bertanya ke Pak Leong, kenapa kok sampai beliau ini bisa percaya kepada Bapak Yahweh? Bagaimana ceritanya Pak Leong kok bisa sampai percaya kepada Bapak Yahweh dan bahkan mau memberi diri dibaptis? Silakan. Sebenarnya saya dengar ini khotbah dari Pak Sutisno via YouTube. Tentunya saya juga mendengar khotbah dari lain-lain pendeta, tetapi yang khotbah dari Bapak Sutisno ini begitu jelas buat saya bahwa Tuhan dari Abraham, Yakub, dan Ishak adalah Yahweh. Dan keselamatan itu
uh, akan kembali ke bangsa Israel dan akan berbagi ke semua bangsa-bangsa. Karena itu saya mengambil keputusan, juga istri saya, untuk mau mengambil nama Yahweh di dalam hidup saya. Karena itu saya mengambil kesempatan ini untuk dibaptis pembaharuan dalam nama Yahweh. Sejak kapan Pak Leong mulai mendengar tentang khotbah saya atau khotbah yang arah kepada pola Ibrani? Itu kira tahun 2015 sampai 2016 kira-kira. Sudah berapa materi khotbah yang Pak Leong dengarkan? Kira-kira ada 70% dari khotbah Bapak Suta semua. Gitu. Nah, saudara mungkin ingin bertanya, Pak Leong ini umur berapa ya kira-kira ya? Wajahnya masih ganteng, masih kelihatan muda. Nah, coba saudara dengarkan, umur berapa Pak Leong sekarang? Saya pada saat ini umur 71 tahun. 71 tahun. And in Oktober 72 tahun. Puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, inilah satu bukti bahwa kalau Roh Kudus sudah menjamah hati seseorang, sekalipun dia seorang dokter ahli, tapi dengan rendah hati dia mau memberi diri dibaptis. Nah, untuk itu saya berharap supaya saudara bisa dengan rendah hati mau memberi diri dibaptis apabila saudara sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Karena baptisan itu adalah merupakan meterai kepemilikan. Nah, di sini saya tunjukkan ini putri dari Pak Leong, ya. Kemudian Ibu Jenny juga tadi dia baru keluar. Nanti kita akan shoot. Nah, inilah saudara sedikit masukan dari Pak Leong. Kiranya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ik denk dat mensen melk door de thee. Melk ze wel melk drinken, dat is Engels. Oh, je bent er zitten. Goedemorgen heer. Karel. Lekker geslapen? Welkom. Oh ja, heel goed. Ja, prima. Nee, Ini Ibu Jenny. Jenny Vistil. Ya. Pada saat ini, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kami ada bersama dengan Pak Leong, bersama dengan Ibu Jenny. Beliau ini adalah YouTuber yang selalu mengikuti video saya. Pak Leong adalah seorang dokter ahli kulit, kemudian Ibu Jenny adalah istrinya. Tetapi saudara bisa bayangkan bagaimana mengerikannya seorang istri yang ahli kulit, tetapi malah terkena penyakit kulit. Tetapi bagaimana Ibu Jenny bisa sembuh? Kita akan dengar kesaksiannya. Nah, silahkan Ibu bisa bersaksi bagaimana Ibu bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit kulit yang Ibu derita. Silahkan. Ya, oke. Nama saya Yeni T. And saya mulai umur 57 kena penyakit diabetes tipe 2. Dan saya mesti minum obat, tapi saya tidak bisa. Selalu kulit saya hancur. Sampai gegeran sama interisnya karena saya tiap kali datang minta obat yang baru. Tapi tiap kali ganti dapat lagi penyakit kulit yang baru lagi modelnya. Sampai suami saya yang ahli penyakit kulit ini bilang, saya belum pernah lihat penyakit kulit kayak gini. Terus ganti lagi sampai ada 4-5 kali. Sampai sudah begitu parah. Terus saya sampai depresif. Suami saya enggak tahu saya depresif. Dikasih obat salep bagus, hilang.
tapi tumbuh lagi yang baru lebih banyak lagi. Dan saya sampai begitu depresif. Terus saya dengar dari Bapak Lukas yang mana kalau kamu mau minta penyembuhan betul-betul atas nama Bapak Yahweh. Terus mulanya aku pikir masa sih. Nah itulah saya ini orangnya suka cari logika dulu ya. Terus Bapak Lukas kebetulan terangkan bahwa Bapak Yahweh itu begitu powerful namanya. Terus saya tiap baru habis mandi, semua badan bersih, pakai handuk bersih, sembahyang setengah jam untuk minta penyembuhan. Bukan untuk saya saja, untuk teman-teman yang kanker juga saya sembahyang. Dan dalam 1 bulan kulit saya bersih. Wow. Terus saya kasih lihat suami saya, dia heran. Wah itu kita mesti berlutut. Itu karena karunia dari Bapak Yahweh. Dan saya juga bilang, betul dari karunia Bapak Yahweh. Dan juga Bapak Lukas Sutrisno. Amin. Makanya saya minta dibaptis hari ini di Hotel Intel Rotterdam. Terima kasih. Jangan lupa nama Bapak Yahweh yang powerful. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita sudah melihat bagaimana hebatnya kuasa dari nama Yahweh. Oleh karena itu, jikalau saudara sekalian menghadapi tantangan, menghadapi masalah apapun, termasuk sakit penyakit, andalkanlah Bapak Yahweh, karena namanya begitu powerful. Ibu Yeni sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa, bahkan hampir semua obat tidak bisa menyembuhkannya. Padahal sang suami adalah ahli penyakit kulit, tetapi hanya Yahweh yang maha dahsyat yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kepandaian manusia jauh di bawah nama Yahweh yang maha kuasa. Untuk itulah sekali lagi, ketika saudara menghadapi tantangan sebesar apapun, jangan pernah khawatir. Ibu Yeni menjadi satu saksi, bahkan dia sendiri yang mengalami, bukan kata orang, tetapi beliaulah yang mengalami bagaimana dahsyatnya kasih Bapak Yahweh. Inilah sedikit kesaksian, kiranya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. אם זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת. אלך אל המדבר, ושם אלמד לכאוב, ואם שירים אהבת, רק שכתובים באבן, בין הכפים אגור, ובסלעים אכתוב, ואז כשנתכסה עם החולות בחושך וספר הדברים בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות מבכי ואושר, הוא כנראה אהב אותי, האיש הזה.
Saya rasa cukup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah kesaksian yang luar biasa, di mana Bapak Yahweh akhirnya menyelamatkan Ibu Yeni juga melalui penyakit. Dan akhirnya pada saat itu saya baptis baik Pak Leong maupun Ibu Yeni di Hotel Intel di Rotterdam. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu umur Pak Leong 71 loh. Dia mengendarai mobil sejauh 220 km berdua. Hanya akan dibaptis dari desa Emmen sampai ke Rotterdam. Itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, sekarang yang terakhir, saya akan putarkan satu video kesaksian lagi, saudara-saudara. Saya berharap saudara masih bisa betah untuk duduk menyaksikan bagaimana hebatnya kuasa Bapak Yahweh. Nah, kali ini adalah terhadap seseorang yang kena 7 macam penyakit, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, orang ini namanya Bapak Said, itu sudah minta didoakan supaya mati. Kenapa? Karena dia sudah muntahnya muntah darah, dia sudah kencing darah, dia juga sudah beraknya darah, semua sudah darah semua, saudara-saudara. Menurut perhitungan dokter sudah nggak lama. Tetapi pada suatu malam dalam kondisi yang kritis, Yesua datang sendiri dan menjamah Pak Said. Akhirnya apa? 7 macam penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu hilang total. Oke, sekarang kita akan saksikan videonya, saudara-saudara, sebagai Shalom Bapak Ibu penutup. Saudara yang Silakan. terkasih. Pada siang hari ini saya berada di kediaman rumah Bapak Said bersama dengan Ibu, yang sebentar akan menyaksikan bagaimana kasih Bapak yang begitu luar biasa. Karena Pak Said pada waktu itu mengalami penyakit, ada 7 macam penyakit yang dia alami, dan bagaimana Bapak Yahweh memberikan kesembuhan secara sempurna. Sampai hari ini beliau ada bersama dengan saya. Oleh karena itu kita akan dengar kesaksian bagaimana hebatnya Tuhan Yesua yang langsung mendatangi Pak Said pada pukul 3 pada pagi hari. Terima kasih, kita akan dengar kesaksiannya. Bapak Yahweh memberkati. Nah, sekarang kita akan dengar, saudara-saudara, bagaimana kesaksian Pak Said yang akan disampaikan oleh Ibu. Bagaimana kisah yang Ibu dapat lihat tentang kesembuhan dari Pak Said itu, sehingga betul-betul Pak Said mengalami mujizat dari Tuhan yang begitu luar biasa. Yang saya dengar dari cerita dari Pak Said, katanya dia didatangi oleh Tuhan Yesua sendiri pada pukul 3 pagi. Mungkin Ibu bisa ceritakan, silahkan Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan shalom, selamat siang kepada semua saudara-saudara yang bisa mendengarkan bahkan menyaksikan kesaksian ini tentang sakitnya suami saya. Pada waktu itu pertama-tama masuk di Rumah Sakit Harapan itu tanggal 28 Februari 2011, dan ternyata setelah diperiksa dokter, Pak Said ini sakitnya ada 7 macam penyakit, dan itu penyakit berat semua kata dokter. Yang paling berat adalah kanker paru-paru juga, yang kemarin sudah dinyatakan stadium 4 penyakitnya yang paling parah itu. Dan kemudian waktu itu saya dipanggil sama dokter dan ditanya bagaimana ini Pak Said itu sakitnya begini banyak, terus ini jalan satu-satunya ya harus lama betul ini di rumah sakit. Bagaimana kalau pengobatannya itu ya secara bertahap, soalnya ini satu diobati, ini bertentangan dengan penyakitnya yang lain. Nah, tetapi saya bilang sama dokter, ya dok, saya sebentar nanti saya mau musyawarah dengan anak-anak semua bagaimana ini sakitnya Pak Said ini, karena begitu banyak sakitnya dan obatnya itu berbeda-beda. Bahkan anak-anak menjawab, udah nanti Bu saya cari obat yang lain, bukan yang dari rumah sakit,
tapi saya mau usaha singse di Semarang, kata anak-anak begitu. Dan dokter juga bilang itu usaha terserah keluarga, tapi kalau saya sebagai dokter bisanya hanya memberi suntikan mengurangi rasa sakit semua penyakit ini. Tapi kalau memang itu jalan dari Tuhan yang menyembuhkan, saya juga tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan silahkan keluarga ibu bermusyawarah secepatnya untuk memberi kabar saya. Harusnya Pak Said ini sudah harus dioperasi dan dipindah di rumah sakit Jogja yang lebih alat-alatnya canggih. Dan ternyata anak-anak tidak boleh kalau bapak dibawa di rumah sakit Jogja, apalagi sampai dioperasi apa itu, kondisi sudah tidak mungkin. Dan udah sekarang ibu aja nunggu bapak di rumah sakit terus sambil berdoa, dan anak-anak yang berusaha mencari obatnya. Tapi saya tetap berdoa, dokter bilang pokoknya ibu harus kuat, harus tabah menghadapi semua ini, terutama karena sakit yang paling parah itu yaitu 2, sirosis hati dengan kanker paru-paru. Ya, ini 2 ini yang paling rawan. Kalau kanker hati itu kalau dioperasi, hati itu kecil sekali dan lunak sekali, jelas tidak mungkin. Terus ini saya malam itu paginya kan dokter tanya saya begitu, terus saya malam berdoa itu jam 12 itu saya bangun. Ini Pak Said ya tidur, tapi tidur kayak ayam itu tidurnya nggak bisa nyenyak begitu. Setelah itu saya selesai doa, saya tidur. Ternyata pada jam 3 pagi itu saya juga nggak dengar kalau Pak Said itu nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa, dan cuma diam dan diam. Tapi saya percaya Pak Said itu juga dalam hati juga berdoa, minta pertolongan Bapak Yahweh bagaimana jalan keluar, jangan sampai dioperasi dan jangan sampai obat-obat yang katanya bisa menyembuhkan tapi malah menambah racun, katanya obat itu racun. Nah, makanya Pak Said juga saya suruh berdoa, Pak, Bapak malam pokoknya semampunya Bapak, harus Bapak berdoa, minta pertolongan Bapak Yahweh, biar Bapak Yahweh sendiri yang menjamah tubuh Bapak, sehingga semuanya itu penyakit itu lenyap oleh karena pertolongan Bapak Yahweh yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan Pak Said, terutama setelah jam 3 itu didatangi dan dipegang tangannya sebelah kanan. Ternyata pagi itu Pak Said bangun katanya enak sekali, hawanya sejuk, redup, nggak ada rasa sakit panas, nggak ada rasa sakit gundah gulana gitu, rasanya nggak enak apa bagaimana, enggak, semuanya itu ternyata hilang. Ya, jadi betul-betul ini Pak Said ini bahwa yang datang ini benar-benar Bapak Yahweh sendiri yang menjamah. Ya, inilah saya jadi sekarang itu betul-betul Bapak Yahweh itu luar biasa mengasihi Pak Said. Begitu yang sakitnya sudah dinyatakan kronis, sudah dinyatakan tidak mungkin bagi manusia, tapi Pak Said dan saya juga meyakini kalau bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Bapak Yahweh selalu mungkin. Jadi dokter juga saya sampaikan begitu. Saya tidak pesimis, Dok, saya tetap usaha keras. Semua itu yang punya kan Tuhan, jadi saya percayanya kepada Tuhan aja. Manusia itu kan cuma perantara kalau memang dipakai oleh Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan menolong Pak Said ini dengan cara itulah. Pak Said tangan kanannya dijamah jam 3 tepat tanggal 28 Februari 2011. Setelah itu selesai, Pak Said itu merasa kok bangun itu badannya enak, rasa dingin, rasa sekarang sama sekali tidak merasakan sakit. Setelah itu hari pokoknya akhir Februari itu dokter sudah boleh menyatakan kalau ini Pak Said luar biasa. Ternyata kok penyakitnya itu kok bisa hilang semua. Ini sungguh-sungguh mujizat, Bu. Ini mujizat dari Tuhan ini. Ini terus terang saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Inilah kemurahan Tuhan,
kepada umatnya yang begitu mengasihi dan yakin percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha segala-galanya. Dokter bilang begitu, saya cuma ketawa. Itu katanya dokter kan bilang tidak mungkin, tapi semuanya bagi Tuhan itu mungkin. Demikian kesaksian saya yang saya sampaikan. Ada kurang. Saya dengar katanya cairan yang diambil itu sudah itu ya Bu, sudah seperti Coca-Cola ya? Iya, jelas itu sudah. Warnanya sudah coklat Pak, bukan warna putih seperti air, tapi itu coklat dan kental. Itu darah dan nanah. Dan kencingnya juga darah, beraknya juga campur darah juga. Itu semuanya itu sudah sangat tidak mungkin bagi manusia Pak. Tapi ya itu Pak Said. Ya dokter juga katanya sudah memvonis ya? Iya, dokter memvonis hanya 6 bulan. Ini harus siap-siap ya Bu. Ini ternyata memang sudah tidak ada obatnya. Jadi ya itu kalau memang ini mukjizat dari Tuhan, saya tidak bisa bilang apa-apa. Itu ternyata terjadi setelah selesai itu diperiksa dokter hilang semua. Setelah pulang 1 minggu kemudian Pak Said disuruh kontrol lagi ke rumah sakit, diperiksa lagi, dirongsen lagi. Semuanya itu yang namanya sirosis hati itu yang ada 10 butir kayak merica itu ternyata hilang semua di hatinya, dan paru-paru itu sekarang sudah nutup seperti orang sehat dulu seperti semula. Itu luar biasa dan sungguh-sungguh itu pertolongan memang dari Bapak Yahweh, bukan dari manusia. Kalau sekarang Pak Said usianya berapa ya? 74 ya. Iya. Dari sejak sakit divonis dokter tinggal Bapak 6 bulan. Iya. Itu dari sejak itu sampai sekarang sudah ada berapa lama ya? 1,5 tahun. Sudah ada 1,5 tahun. Iya. Berarti kalau begitu sudah ada penambahan. Jadi itu betul-betul satu mukjizat yang luar biasa Bu ya. Betul, luar biasa. Lalu bagaimana yang Pak Said rasakan pada waktu Tuhan Yesus datang? Sekarang Pak Said yang cerita. Itu rasanya Pak, aku terkejut sekali. Pagi-pagi kok suster kok datang, kok ada orang yang datang itu saya kira hantu Pak. Tapi tidak tahu keluarnya dari mana, maksudnya dari mana. Setelah jamah tangan saya itu Pak, lalu rasa hati saya kok redup, kok tenang, tidak ada rasa takut, malah penyakit saya kok tidak ada semuanya. Ini aku tadinya tidak percaya, setelah pagi aku merasakan bahwa itu yang datang, yakin Yesus yang datang, yang menjamah saya. Soalnya semua penyakit saya sembuh. Kalau dokter tidak mungkin, perawat yang malam-malam tidak mungkin, masih tidur. Tapi saya yakin hanya Yesus yang menjamah saya itu. Jadi penyakit saya semua, ada jantung, ada ginjal, ada sirosis hati, ada paru-paru, ada tidak bisa BAB, tidak bisa kencing, terus saluran kencing juga sakit. Kita percaya bahwa Yahweh yang menjamah sendiri, tidak lain. Aku yakin bahwa orang tidak ada yang demikian yang sanggup menyembuhkan sekaligus penyakit saya itu. Hanya percaya bahwa Yahweh yang hebat, yang ajaib itu yang menjamah saya itu Pak. Pak Said meyakini bahwa itu yang datang adalah Tuhan. Itu Pak Said bisa melihat wajahnya nggak waktu itu? Bisa, tapi saya kira karena tinggi, karena saya kira hantu, tapi itu Tuhan. Setelah merasakan ketenangan saya tidak merasa sakit itu, bahwa itu ya Bapak Yahweh itu Tuhan yang menjamah saya. Jadi, ada sinarnya Pak. Oh, ada cahayanya. Cahaya kekilau-kilauan itu dan putih bersih kayak pakai sinar itu loh Pak. Ini seperti polisi pakaian yang bajunya hijau. Yang pakainya bersinar itu Pak. Oh. Yang putihnya itu. Cuman pada waktu itu sebelumnya memang Pak Said sudah berdoa minta tolong sama Bapak Yahweh gitu ya? Betul, saya selalu mengandalkan Bapak Yahweh, saya sampai sekarang kepercayaan tidak luntur, selalu mengandalkan Bapak Yahweh, sampai saya penyakit yang penyakit batu ginjal itu juga mengandalkan Bapak Yahweh.
sampai batunya saya bingung. Pas saya sudah penyakit, saya sudah mau ke kamar mandi aja lari sudah terlambat. Tetesan di jopin itu sampai di kloset itu keluar darah. Oh, jadi waktu mau buang air kecil itu sudah betul-betul darah segar itu ya? Iya, netes-netes itu. Oh, di sini atau di rumah sakit? Ini dari kamar makan mau ke situ, gitu ya? belum sampai situ sudah titik-titik itu darah di lantai itu sepanjang itu, dan di kloset itu terakhir kayak darah dikeluarkan di kamu itu. Nah itu batunya keluar? Belum. Oh belum waktu itu ya? Batunya belum keluar. Itu katanya dalam tubuhnya itu ada yang robek. Oh gitu. Jadi pada waktu itu sempat masuk ke rumah sakit. Iya, masuk. Tapi kemudian Tuhan jamah lagi untuk yang itu kesekian. Pak Said berdoa lagi, pokoknya minta kesembuhan lagi, minta mujizat dari Bapak Yahweh. Nah, terserah Bapak Yahweh mau menyembuhkan dengan cara apa, maksudnya itu Pak Said sudah benar-benar pasrah penuh, diserahkan sama Bapak Yahweh. Berarti pada waktu kesembuhan pertama itu kan sudah 1,5 tahun. Nah, ini yang kedua ini ya, yang dapat penyakit batu ginjal itu yang kemarin itu ya. Batunya udah turun di kantong kemih, tadinya di dalam ginjalnya. Dalam ginjal terus di kantong kemih. Itu juga dokter juga heran lagi kemarin. Itu ya puji Tuhan ya, dokternya kan Katolik itu, Dokter Maria. Itu bisa turun di kantong kemih Bu, bukan di ginjalnya. Itu mujizat juga itu, bilang sama saya begitu. Kemarin saya mengatakan. Padahal pada waktu di ronsen itu di ginjal, di USG. Iya itu di USG. Oh di USG itu di ginjal ya. Di ginjal, iya masih nempel di ginjal. Setelah itu kan disuruh minum banyak sama dokter, pokoknya terus diusahakan minum banyak dan dikasih obat. Ternyata kok pelan-pelan itu turun, batunya itu turun sudah di kantong kemih. Nah setelah di kantong kemih itu kalau kencing sakitnya bukan main dan sampai mengeluarkan darah itu Pak. Cuman memang yang luar biasa itu kesembuhan yang Tuhan berikan Pak ya. Iya betul-betul ajaib dahsyat itu Bapak yang menolong Pak Said ini. Saya juga sampai merinding kalau mendengar ini Pak saya cerita sampai nangis itu. Jadi kalau doa juga merek minta sama Bapak ya itu dengan nangis sampai. Apa yang Pak Said rasakan pada waktu dijamah Tuhan kemudian disembuhkan itu, perasaannya Pak Said bagaimana? Perasaannya itu saya makin enak badannya itu, makin tidak ada penyakitnya itu, makin segar, makin senang dan terima kasih saya dengan Bapak Yahweh itu. Ya puji Tuhan, melalui kesaksian ini kita semua tahu bahwa Bapa Yahweh atau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang disebut sebagai Yahweh Rafa atau Yahweh Sang Penyembuh itu betul-betul terjadi dan bisa dibuktikan. Di dalam Tuhan Yesus HaMasiah itu tidak ada perkara yang mustahil. Ya, jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada orang yang bilang mana di dalam Yesua tidak ada mujizat apa, nah ini menjadi sebuah bukti bahwa di dalam Bapa Yahweh, di dalam Tuhan Yesus HaMasiah ada mujizat yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, saya sangat bersyukur dan hari ini Pak Said dalam keadaan sehat Pak ya? Sehat ya. Bapak Yahweh. Coba Pak Said bisa berdiri. Ya. Iya, ini dia saudara, Pak Said dalam keadaan sehat ya, tidak sakit, dan kita akan selalu bersukacita dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya ya. Silahkan duduk kembali Pak Said ya. Ya. Aku mulai sakit ginjal itu, ginjal saya dari kena batu ginjal, telah diperiksakan, dokter bilang ada batunya di kantong kemih. Belakangan boleh pulang. Nah, ternyata batu keluar darah itu, batu ginjalnya masih di ginjal. Setelah diobati pindah di kantong kemih, tapi sakit darahnya sudah keluar. Saya mikirnya, aduh, gimana mengeluarkannya ini batu setengah senti ini, apa tidak sakit? Dokter bilang, aduh, itu harus minum yang banyak gitu.
aku terus minum yang banyak juga berdoa Bapak Yahweh. Setelah aku berdoa minta supaya batunya dikeluarkan, tidak merasa sakit, tidak merasa Bapak Yahweh tolong ya Bapak Yahweh tolong. Saya sambil menangis doanya. Setelah itu selesai doa kira-kira setengah jam langsung dijawab oleh Bapak Yahweh. Aku keluar kamar mandi, kencing itu keluar batunya betul-betul sampai bunyi klotek. Istri saya juga mendengarkan itu Pak, sampai klotek. Bapak ini batunya sudah keluar. Lalu tadinya kencingnya kecil cembelet-cembelet, tapi setelah itu keluar brol itu kencing saya lancar sampai sekarang itu bagus, betul-betul lancar Bapak ya, menyembuhkan saya itu. Ya, terima kasih Bapak Yahweh. Aku ingin mengucapkan terima kasih Bapak Yahweh. Tidak lain-lain, hanya Bapak Yahweh sang aku andalkan. Ya, terima kasih Bapak Yahweh. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari Pak Said yang sangat luar biasa, bagaimana Bapak Yahweh memberikan kesembuhan kepadanya. Dan saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian, dan bagi saudara yang sakit memiliki pengharapan yang teguh. Jangan takut bahwa Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Sang Penyembuh. Jadi tetap memiliki pengharapan. Bagi saudara yang saat ini menghadapi tantangan, beban berat atau apapun, datanglah, berharaplah, karena Yeshua HaMashiach adalah Tuhan yang ajaib dan maha kuasa. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, itulah kesaksian-kesaksian yang hebat yang sudah kita sama-sama dengar. Sangat banyak sekali kesaksian yang kalau saya bisa sampaikan kepada saudara, bisa harian nggak akan habis, saudara. Nah, bagi saudara yang mendapatkan kesaksian dahsyatnya Bapak Yahweh, silahkan tulis di komen. Ya, Bapak Yahweh memberkati saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa namamu yang agung dan ajaib, pribadimu yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan apa yang telah kami dengar pada saat ini. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Salam sehat bagi kita semua. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Keluarga besar Keheirat Aleph Tau mengucapkan Yom Huludet Sameach bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara, dan kado yang terindah Bapa Yahweh berikan bagi saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapa Yahweh memberkati. Ya, kita akan akhiri kebaktian kita di pagi ini. Saya mengundang seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat ini. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan iman kami menjadi semakin kuat, bahwa di dalam Engkau ada begitu banyak mujizat yang tidak perlu kami khawatirkan, karena Engkau selalu menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar anak-anak-Mu mau pulang, Tuhan jaga lindungi mereka, sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka
Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rasa. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitneka, ufriat matka, ufri fahem teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akaumi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboi kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua hamasya ruha kodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Kala ku berdoa, teringat kamu. Jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu.